Halo, selamat pagi. Kita akan bahas request ya, sesuai dengan request dan ini saya akan bahas tentang kalor karena waktu di kelas sebelumnya masih belum maksimal. Jadi kita akan bahas kalor. Beberapa kita flashback ke teorinya dan kemudian juga kita akan ke contoh. Yang penting sekarang adalah contoh bagaimana kalkulasinya. Pertama, definisi kalor, kita ingat lagi bahwa kalor itu adalah energi dalam bentuk panas. Kalor dapat berpindah dan berubah wujud. Jadi pindahnya dari sebuah benda lain kemudian berubah wujud ke bentuk energi yang lain, tapi energi tidak menghilang ya. Nah, setiap benda memiliki kemampuan dalam merespon kalor yang diterima atau dilepas. Jadi ada beberapa benda dia akan cenderung untuk melepas kalor dan beberapa benda dia cenderung akan menyerap kalor, tergantung keadaan di sekitarnya dari benda tersebut. Kemudian kalor jenis, itu adalah setiap benda memiliki nilai kalor jenis yang berbeda-beda tergantung jenisnya apa. Yang kemudian kita akan bahas tentang kalor jenis itu sendiri. Jadi kalor jenis itu adalah kalor yang diserap atau dilepas setiap perubahan 1 derajat Celcius pada 1 kilogram benda. Jadi sebuah benda nih misalnya 1 kilo, dia suhunya bisa naik 1 derajat jika menyerap atau melepas kalor sebesar nilai tertentu gitu. Jadi kalau misalnya nilai kalor jenis 1000, nilai kalor jenisnya 1000 ya, berarti benda itu akan menyerap 1000 joule untuk naik 1 derajat jika massa benda itu adalah 1 kilo. Inilah contoh tabelnya. Udara contohnya misalnya kalau jenisnya 1000 ya. Jadi yang seperti saya sebutkan sekarang dan yang sering akan kita gunakan di standar ini adalah air dan es. Air itu kalor jenisnya adalah 4200. Lihat di tabel kedua. Ya, 4200 ini. Jadi 4200 joule per kilogram per derajat Celcius. Ini adalah satuan SI-nya. Ya, untuk kalor dia pakai joule kilogram per kilogram sama derajat Celcius. Jadi artinya di sini air itu membutuhkan 4200 joule untuk naik suhunya 1 derajat atau turun suhunya 1 derajat jika massa air itu adalah 1 kilo. Jadi dia perlu kalor atau melepas kalor sebesar 4200. Dan kemudian tabel yang lainnya juga bisa dilihat di sana. Bisa kalian mencari referensi lain di Google. Kemudian S itu adalah setengahnya. S itu adalah nilai setengahnya dari air. Dia lebih kecil. Jadi kalau mau ngubah suhu es lebih gampang. Nah, sekarang kita ke question dulu. Misalnya nih ada minyak kelapa 1 kilo dan alkohol 1 kilo. Jadi sama nih, sama-sama 1 kilo diberikan energi kalor yang sama besarnya. Jadi dikasih kalor sama besarnya juga. Ternyata kenaikan suhu alkohol lebih besar daripada kenaikan suhu minyak kelapa. Jadi alkohol cenderung dia lebih tinggi suhunya daripada minyak kelapa. Itu menunjukkan apa? Apakah massa jenis alkohol lebih besar daripada minyak? Massa jenis alkohol lebih kecil daripada massa jenis minyak? Apakah kalor jenis alkohol lebih besar daripada kalor jenis minyak, atau kalor jenis alkohol lebih kecil daripada kalor jenis minyak? Nah, di sini kita bahas tentang kalor jenis. Ya, dengan massa yang sama, kalor yang sama ya. Ternyata kenaikan suhu alkohol lebih besar daripada kenaikan suhu minyak kelapa. Ini artinya untuk kalor yang kalor yang sama, suhunya lebih cepat naik. Itu menunjukkan bahwa suhu akan lebih cepat naik, itu lebih hemat dengan kalor. Jadi kamu kasih kalor 1000, suhunya udah naik 20 misalnya. Sedangkan yang lagi satu, kamu kasih kalor 1000, suhunya naik cuma 10. Nah, di sini menyatakan bahwa semakin kecil nilai kalor jenis, maka akan lebih gampang untuk menaikkan suhu dari benda tersebut. Yang berarti bahwa kenaikan suhu alkohol lebih besar, yang menyatakan bahwa kalor jenis alkohol lebih kecil. Jadi jawabannya D. Ya. Ingat ya. Kenaikan suhu alkohol lebih besar. Itu menyatakan bahwa kalor jenisnya lebih kecil. Lebih gampang menaikkan suhu alkohol. Lebih hemat dengan kalor. Itu menyatakan bahwa kalor jenisnya lebih kecil. Nah, boleh kita lihat lagi di sini. Kita balik ke sini.
alkohol 2400. Minyak nggak ada sih. Minyak harusnya ya lebih gede lagi berarti. Oke, kita lihat perbandingan yang berbeda, misalnya alkohol sama air. Alkohol 2400, air 4200. Alkohol hanya perlu 2400 joule untuk naik 1 derajat. Sedangkan air lebih besar dia. Dia memerlukan 4200 joule baru bisa naik 1 derajat. Itu artinya jika kalori yang diberikan sama, maka alkohol akan lebih cepat naik suhunya daripada air. Dan salah satu alasan kenapa alkohol bisa digunakan menjadi sebuah alat di termometer. Dia sensitif sama perubahan suhu. Dan raksa dia memiliki nilai yang lebih kecil lagi. Jadi raksa sebenarnya lebih bagus, tapi karena bentuknya mengkilap, dia jadi lebih susah untuk dibaca. Tapi dia lebih bagus. Nanti bisa diatur sedemikian juga dari ukuran tabung atau pipa kapilernya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil kalori jenisnya, maka dia akan lebih cenderung lebih mudah untuk menaikkan suhunya. Oke, sekarang kita akan belajar menghitung berapa kalori yang diserap atau dilepas. Kita hitung dengan rumus Q mc delta T, udah dapat. Pernah dibahas pastinya. Q itu adalah kalori, bisa jatuhan joule, bisa kalori. Ya, jadi kalau satuannya bisa joule, SI, kemudian kalori juga bisa. Tapi biasanya lebih gampang menghitung dalam kalori karena angkanya lebih enak. Kemudian massa, kilogram, kalori jenis, joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T dulu perubahan suhu derajat Celcius ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perhitungannya sederhana, tinggal M kali C kali delta T itu adalah Q. Yang perlu sangat diperhatikan adalah satuan, bahwa massa itu kilogram jika kita menggunakan kalori jenis dengan satuan yang seperti ini. Dan kemudian perubahan suhu ya bisa sih Celcius, masih standar. Jadi yang perlu diperhatikan massa sama kalori jenisnya. Jadi itu. Ini contoh perhitungannya. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Ya, mendidih, ini kata kunci lagi. 100 gram ya, kemudian kalori jenis air sudah ya 4200. Satuannya SI, tentukan jumlah kalori yang diperlukan. Itu yang harus di highlight di sini adalah 100 gram. Ini harus jadi kilo. Kemudian hingga mendidih suhunya berapa? Oke, step by step. Massa 100 gram jadi 1 kilo. Ya. C-nya adalah benar udah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian suhu awal ini dijadikan suhu awal 20 derajat Celcius. Kemudian air mendidih, ya air mendidih suhunya adalah 100 derajat Celcius pada tekanan normal 1 atmosfer. Jadi kalau ada sebuah ilustrasi atau kalimat lain, air mendidih, berarti kalian gunakan T-nya adalah 100. Sekarang tinggal masukkan angka M kali C kali delta T, besarnya Q kan, masanya masukkan 0,1 kali 4200 kali. Karena delta T berarti selisih 100 dikurang 20. 420 kali 80 hasilnya adalah 33.600 joule. Selesai. Gampang. Ini contohnya kalau menghitung dalam joule. Contoh peringkat kedua menggunakan satuan kalori. Oke. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga suhu 80. Jadi suhu 20 menjadi 80, jadi bukan lagi mendidih ya contoh soalnya. Masanya 100 gram. Kemudian kalori jenis air itu adalah 1 kalori per gram. Ini harus benar-benar dipahami perbedaannya ya. Kalau biasanya pakai kalori, dia pakai kalori per gram. Kalau tadi dia pakai joule, berarti pakai joule per kilogram. Ya hati-hati aja sih sama satuannya. Yang perlu diingat adalah satuannya harus setara. Kemudian tentukan jumlah kalori yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori. Biasa ya diketahuinya massa. Nah, sekarang dalam massa kita cukup pakai gram karena disatuan di sini adalah per gram. Jadi fix udah setara nih. Jadi kalau
dalam kalori, masanya dalam gram aja karena di satuan di sini per gram. Tapi hati-hati ya, kalian harus perhatikan satuannya. Jadi 100 gram ya udah di sini pakai gram. Delta T ya biasa ya, dari T1 sama T2 nanti dikurangi. Ini dapat delta T. Oke, tinggal hitung Ki. MC delta T, M-nya 100, C-nya 1. Jadi kenapa saya bilang lebih gampang angkanya, karena tinggal masukkan angka 1 di sini. Dan delta T-nya tinggal dikurangi 80 kurang 20, 60. So, M-nya adalah 100 dikali 1 kali 60, jadi 100 kali 60 hasilnya 6000 kalori. Selesai. Jadi secara angka, satuannya yang kalori itu lebih gampang dihitung. Secara angka ya. Dan 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Jadi kalau misalnya ada angka begini, boleh misalnya dari 6000 kalori berapa Joule mau ke J. Bisa nanti tinggal dikali 4,2. Selesai. Oke, kita akan bahas tentang perubahan wujud zat. Jadi bisa kalian lihat gambar ilustrasinya seperti ini, karena di kalor juga akan bahas tentang perubahan wujud zat ya, akibat dari kalor itu sendiri. Ada 3 wujud. Dari posisi partikel bisa dilihat dia sangat rapat, ini sangat padat. Zat padat. Lebih renggang lagi, ini zat cair. Kemudian yang paling renggang adalah gas. Zat gas. Oke, kemudian kita lihat di sini dari tanda panahnya, kalian sudah tahu sendiri istilah-istilahnya. Yang paling nanti kita perhatikan di sini adalah kapan benda itu atau zat itu dia menyerap atau melepas kalor. Di sini sudah dijelaskan dengan tanda panah berwarna. Zat padat ke zat cair itu mencair, contohnya es, maka yang berwarna merah itu menyatakan bahwa dia menyerap kalor, dia membutuhkan kalor, dia menyerap. Dan sebaliknya, kalian misalnya punya air, kalian taruh di kulkas atau di freezer, tadi yang suhunya lumayan, dia 20, kemudian misalnya jadi 0, dia kan berkurang kan suhunya, itu menyatakan bahwa dia melepas kalor. Diberi tanda panah berwarna biru. Jadi sangat jelas bahwa tanda panah berwarna biru menyatakan bahwa dia benda itu melepas kalor. Kemudian pada diagram yang lainnya, misalnya dari cair ke gas atau gas ke cair, itu juga sama, tanda panah merah menyatakan bahwa memerlukan kalor atau menyerap kalor. Jadi cair ke gas itu misalnya kalian memasak air keluar uap, ya itu artinya dia menyerap kalor dulu baru bisa jadi uap. Atau misalnya dari padat ke gas, nyublim, dia memerlukan kalor dulu baru bisa menjadi zat gas. Dia menyerap. Jadi yang merah menyatakan bahwa zat itu memerlukan kalor atau menyerap kalor. Dan yang warna biru sebaliknya, dia melepas. Oke. Karena pada dasarnya sangat simpel ya. Dari suatu yang lebih padat ke yang lebih renggang, dari suatu yang lebih rapat ke lebih renggang, dia otomatis dia akan menyerap. Dia memerlukan kalor. Ya, padat cair ya. Kemudian padat ke gas, dia juga akan merenggang, dia pasti memerlukan kalor, menyerap kalor. Oke, dalam perubahan wujud tidak ada perubahan suhu. Itu yang paling perlu diperhatikan, bahwa tidak akan ada yang namanya perubahan suhu. Dari es mencair menjadi air, suhunya tetap ketika proses pencairan itu berlangsung. Dari air yang mendidih menjadi uap, itu suhunya tetap. Dalam perubahan wujud itu tidak ada perubahan suhu. Dia stagnan suhunya. Kalor yang diserap atau dilepas benda dapat dihitung dengan rumus ini. QML. Jadi kalau misalnya mencair berarti kan dia menyerap kalor, berarti hitungnya dengan rumus yang sederhana, tinggal massa dikali L. Apa itu? M massa biasa, L itu adalah latent heat atau kalor laten. Yang satuannya cukup Joule per kilogram. Jadi di sini tidak ada delta T karena dalam perubahan wujudnya
benda itu tidak mengalami perubahan suhu. Selalu. Nah, inilah kalau laten, tabelnya. Jadi, misalnya yang paling sering kita gunakan air. Air titik lebur 0. Itu menyatakan bahwa misalnya dari es menjadi air itu suhunya 0. Ya, atau misalnya dari air menjadi es untuk keadaan normal itu juga suhunya 0. Dia bolak-balik gitu. Kemudian kalornya yang dibutuhkan per kilo itu besarannya ini 3,33 kali 10 pangkat 334.000 kali 10 pangkat plus 5 harusnya ya, bukan minus 5. Atau ini biasanya dibulatkan menjadi 80 kalau air. Kalau mendidih ya di suhu ini 100 air ya. Kemudian kalau dalam kalori cukup di 539 atau 540 biasanya. Kemudian kalau kalor uapnya ini kalian bisa cari juga tabelnya di YouTube. Yang jelas ini bukan minus 5 tapi plus 5 ya. Ini plus 5. Semuanya plus 5, nggak ada minus 5. Saya salah terus. Ini contoh perhitungannya. Es bermassa 150 gram berada pada suhu 0. Es suhunya 0. Dipanasi hingga seluruhnya mencair jadi air yang suhunya 0. Ya kan? Jadi dari es jadi air suhunya tetap 0. Yang berubah hanya wujudnya. Berapa jumlah kalori yang dibutuhkan dalam proses tersebut? Dan yang diketahui di sini adalah kalori rebut es dibulatkan menjadi 80 kalori per gram. Jadi tinggal gunakan M sama L. Ini udah gram, ini gram. Tinggal dihitung ki M kali L atau 50 kali 180 hasilnya ini 12.000 kalori. Selesai. Contoh perhitungan yang selanjutnya. Sebuah angka es bermassa 200 gram bersuhu minus 5. Es suhunya minus 5. Dipanaskan hingga bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa kalori yang diserap dalam proses tersebut? Jadi dia menyerap kalor. Tapi di sini esnya bersuhu minus 5. Kemudian dia menjadi air bersuhu 20. Dua wujud yang berbeda, jadi tidak bisa diselesaikan dengan satu rumus. Kita harus pecah dulu, karena C ya, kalor jenisnya nggak mungkin kan kalian pakai es atau pakai air, karena pas dia minus 5 bentuknya es. Pas 20 dia udah cair, udah jadi air. Udah ada es yang suhunya 20 derajat Celcius. Dia sudah pasti dalam bentuk air. Nah, maka dari sini perhitungannya harus dipecah menjadi 3 bagian. Seperti grafik ini. Ini data kalor jenisnya ya. Nah, dari minus 5 sini titik poin. Ya, titik awalnya di sini minus 5 ya. Dia harus berubah dulu menjadi suhunya 0. Berarti ini Q1, dia masih dalam bentuk es. Di 0, di Q2 balik ke titik poin ke sini, ke titik sini, esnya mencair, suhunya tidak berubah, 0. Ini perhitungan kedua. Kemudian di titik yang di sini itu udah air semua, esnya sudah tidak ada karena sudah habis. Baru kita melanjutkan perjalanan sampai di titik sini. Itu air yang suhunya naik. Berarti di Q1 wujudnya masih es dan Q3 wujudnya adalah air. Di Q2 wujudnya masih ya tergantung di titik sebelah mana, dekat mana. Jadinya itu ada 3 proses yang bisa dihitung. Tapi hitungannya sederhana. Maka harus dilakukan step by step. Bahwasannya Q1 kita harus hitung terlebih dahulu. MC delta T. Q1 tinggal ganti M-nya adalah 0,2. Kita pakai joule misalnya di sini. 200 gram massa. Kemudian kalor jenis S. Ini kalor lebur ya, sorry. Kalor jenis S 2100. 2100 kemudian delta T-nya ya udah dari minus 5 ke 0 itu adalah 5. Oke. Yang kemudian 0,2 dikali 2100 kali 5 hasilnya adalah
2100. 0,25 kali 0,2 kali 5 kan 1. Oke. Next, key kedua. Ini adalah proses melebur, perubahan wujud. Jadi tidak ada perubahan suhu di kedua, maka tinggal masukkan M dan L-nya. Lah kembali. Key 2 masukkan M-nya 0,2 dan L-nya adalah 334. Sehingga dapatnya 66.800 Joule. Ini step 2, kemudian step 3 tinggal pakai MC delta T lagi karena ada perubahan suhu dong. Jadi perubahan suhunya tinggal kita masukkan. Delta T di key 3 itu adalah dari 0 sampai 20. Jadi nggak bisa kita pakai perubahan suhunya dari 5 sampai 20, nggak bisa. Karena wujudnya berbeda-beda. Dia harus pakai dari tahap 1 dari 0 ke 5 ke 0 cukup. Kemudian berubah wujud, kemudian sekarang dari 0 ke 20. Jadi delta T-nya adalah 20. Dengan kalor jenis sudah jelas, kita pakai air sekarang di sini. Kalau tadi pakai es karena di wujudnya es, sekarang kita pakai air. Oke, kemudian dihitung hasilnya adalah 16.800 Joule. Setiap masing-masing tahap memiliki nilai key ya. Kemudian kalau ditanyakan sampai di suhu 20 berarti totalnya tinggal dijumlahkan. Key total Q1 tambah Q2 tambah Q3 yang hasilnya adalah 85.700 Joule. Jadi itu adalah perhitungan yang harus bisa dipahami secara mendasar bahwasannya wujudnya kalau misalnya masih berbentuk es yang berarti harus dihitung menggunakan kalor jenis es. Ketika dalam proses peleburan atau misalnya membeku kebalik misalnya itu tidak ada perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu, yang ada hanya perubahan wujud. Jadi tinggal pakai M kali L. Dan kalau misalnya di Q3 juga karena wujudnya air ya kalian harus menggunakan kalor jenis air. Sesuaikan. Jangan dipaksakan. Oke, asas Black menghitung perpindahan kalor dari benda yang dicampur. Misalnya ini ilustrasi ya. 2 kg air suhunya 20 derajat Celcius, kemudian 1 kg cairan X entah apapun itu suhunya 100 derajat Celcius. Misalnya, ini hanya misal ya. Dicampur. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Saya ilustrasikan ya warnanya jadi gitu ya. Ya jadi 3 kilo kan dia, 1 kilo tambah 2 kilo ya pasti 3 kilo. Kita menggunakan asas Black dengan rumus bahwa berapapun kalor yang dilepas, segitulah kalor yang diterima dengan asumsi itu adalah permisalan ya. Dengan asumsi menyatakan bahwa tidak ada panas yang keluar dari kedua zat itu. Dia cukup ketemu panasnya ngecampur di zat itu. Jadi kalornya tidak ke wadah, jadi wadahnya tidak mempengaruhi atau ke udara di sekitarnya. Jadi kita hanya mengasumsikan bahwa perpindahannya itu hanya terjadi antara air dan cairan X. Maka rumusnya itu adalah Q lepas dan Q terima. Sebenarnya kalau misalnya mau ditambahkan ke zat yang lain bisa. Cuman standar untuk kalian itu adalah cukup di dua zat ini. Nah, kemudian tambahannya C airnya 4200. Dimisalkan bahwa C dari zat X-nya adalah 2400. Dia melepas kalor dan air yang menerima. Ya kan, yang lebih panas 100 yang melepas, yang lebih dingin 20 yang menerima. Jadi gambarnya saya simpulkan lagi, Q lepas Q terima, kita tinggal masukkan bahwa semuanya tidak ada perubahan wujud, semuanya hanya merubah suhu. Bahwa di bagian lepas dia hanya berubah suhu. Jadi dari 100 dicampur ke 20 dia pastinya lebih dingin kan nantinya. Berarti suhunya lebih turun. Kemudian bagian keduanya masa MC delta T yang jelas dia suhunya pasti naik lebih tinggi dari 20, lebih rendah dari 100. Dan kita poinkan di sini tekankan di sini itu dilepas, bagian lepas bahwa cairan X yang menerima di cairan air. MC delta sama dengan MC delta T. Kita masukkan angka. Bagian melepas masanya 1 kilo. Kalor jenisnya 2400. Delta T-nya 100 dikurang campuran. Ya. Karena campuran pasti lebih kecil daripada 100. Simpel itu.
Kemudian bagian kedua massa, ya. Ya kita nggak akan bahas turunannya, rumusnya gimana. Yang jelas sesimpelnya itu aja biar nggak bingung. Masanya 2 kilo air, kemudian kalori jenisnya 4200, kemudian dalam kurung TC 20. Ya. Kemudian kita tinggal hitung kalkulasinya. Misalnya nolnya kita bisa coret kiri ke kanan, bisa, ya, jadi hilang. Kemudian ini sebenarnya 24 sama 2 bisa dicoret, dan 42 juga bisa. Kita kali aja boleh. Kemudian 24 nih 48, kemudian dikali pelangi ini. Ini juga sama. Dikali ke sini. Hasilnya 2400 minus 24 TC sama dengan 84 TC minus 1680. Kita kumpulkan kedua ruasnya. Ini kita bawa sini. Ini kita bawa sini. Hasilnya sekian ya, langsung bisa dilihat di layar. Jadi 4080 sama dengan 108 TC, dan dapat TC adalah 37 derajat. 37,8 derajat Celcius. Jadi suhu ketika dicampur ini menghasilkan campuran yang suhunya 37,8. Intinya adalah menentukan mana yang melepas, mana yang menerima kalor. Jadi yang melepas itu suhunya lebih tinggi di keadaan awal, yang menerima itu suhunya yang lebih rendah di keadaan awal. Sehingga nanti mereka akan menemukan bertemu pada sebuah suhu campuran ketika sudah terjadi keseimbangan termal. Oke, next. Kita ke cair sama padat, sama ya, misalnya air yang sama kayak tadi, 2 kilo air, suhunya 20 derajat Celcius, kemudian sebuah logam X, suhunya 100 derajat Celcius, 200 gram logam X. Dicemplungkan ke sana, ya, sampai kerendam. Suhu campurnya ternyata 30 derajat Celcius, bisa diukur. Suhu campurannya 30 derajat Celcius. Nah, berapa sih kalori jenis logam X? Sekarang dengan metode asas Black ini bisa menentukan sebuah benda itu kalori jenisnya berapa. Bisa menghitung kalori jenis dari benda sembarang. Ya, berapa kalori jenisnya dengan suhu campuran yang sudah diketahui. Dan kalau jenis air ya tetap ya pakai 4200. Perhitungannya sama. Kilopas kita terima yang melepas kalori yang lebih panas, menerima kalori yang lebih dingin. Kita masih menggunakan MC delta T karena tidak terjadi perubahan wujud di kedua benda. Nah, lepas yang jelas logam kan, logam X. Masanya 200 gram, kita pakai 0,2, pakai SI-nya. Bisa pakai kalori, bisa. Bisa di sini pakai kalori, yang jelas di kiri kalori, di kanan harus pakai kalori. Lebih gampang lagi kalau pakai kalori ya. 0,2 kali, kita misalkan bahwa kalori jenis ini yang ditanya itu adalah CX. Dari suhunya 100 menjadi 30, tinggal 100 dikurang 30 sama dengan 2 dikali C-nya air pada 200 dalam kurung, kita balik ya, ingat ya, 30 kurang 20. Ini kurang ini kurang ini. Dibalik ya. Perbedaannya di sana. Ya. Mungkin saya perlu highlight lagi. Oh, perbedaannya di sini. Biasanya yang sering terjadi kesalahan di sana dan ini. Biar nggak ketemu hasil negatif nanti. Jadi untuk yang dilepas berarti yang suhu tinggi dikurang campuran, kalau yang terima suhu campuran kurang suhu rendahnya. Oke, next tinggal kita hitung. 100 kurang 30, 70, 30 kurang 20, 10. Ketemu sampai sini, 0,2-nya kita coret sama 0 yang di sini. Kemudian 2-nya kita coret sama yang di sini. Sisanya 7CX 420 yang dapat dari sini, ya 42000. Sehingga dapat CX itu adalah 6000 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, jadi ternyata hasilnya adalah bahwa logam X itu memiliki kalori jenis 6000 Joule per kilogram derajat
Celcius. Oke, jadi itu adalah konsep sekaligus perhitungan ya, terutama di bagian asas black untuk kalor. Semoga bisa kalian pahami dan bisa lebih mudah untuk dijadikan sebuah acuan ya, panduan ya. Sampai jumpa di sesi yang lainnya. Bye.